Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Di sore hari ini pembahasan kajian kita terkait dengan iman kepada apa? Iman kepada kitab. Taib, duduknya dirapikan. Yang senden-senden itu maju, merapat. Yang enggak niat majelis keluar. Fadhol, maju merapat. Merapat. Ya. Duduknya merapat, duduknya merapat. Yang masih di tiang-tiang maju. Baik, barakallahu fikum. Ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tidak menciptakan kita abatha, lam yakhluqna hamala. Allah tidak menciptakan kita nganggur tanpa ada tujuan. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa ada tujuan, maka ini secara akal pun tidak masuk akal. Karena yang namanya membuat sesuatu itu ada tujuannya. Manusia membuat mikrofon untuk pengeras suara. Manusia membuat bunga hiasan untuk apa? Untuk hiasan. Ada tujuannya atau tidak? Atau hanya dibuat gitu aja terus dilempar gitu? Kalau ada manusia membuat sesuatu kemudian dilempar, berarti apa? Orang apa? Orang apa namanya? Ya. Walillahil matsalul a'la. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa ada tujuan. Taib, sampai sini paham?
Nah, kalau begitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Menciptakan kita li'ibadati, untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembahku. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Berarti tujuan Allah menciptakan kita apa? Jawabannya untuk beribadah kepadanya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana manusia itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang antum sudah tahu Allah menciptakan kita untuk apa? Peribadatan kepadanya. Nah, kita juga tahu kita tidak berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di atas arsy, kita ada di bumi. Berarti kita terpisah atau tidak? Terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terpisah, berarti ada komunikasi atau tidak? Tidak ada komunikasi. Dan kita tahu kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Lantas bagaimana kita bisa tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh kita tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya nyambung atau enggak pertanyaannya? Kalau pertanyaan nyambung, nanti jawabannya juga nyambung, ya. Allah di atas arsy, kita di atas bumi, terpisah. Kita tidak berjumpa Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Nah, beribadah kepadanya caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Berarti kita tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar dari Allah Subhanahu wa taala kita juga tidak tahu karena kita terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus ada apa? Harus ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perantara itulah yang namanya siapa? Utusan. Utusan ada dua. Utusan yang di sisi Allah, di samping Allah, siapa namanya? Utusan langit, malaikat Jibril. Turun kepada siapa? Utusan bumi yang namanya Rasul. Namanya apa? Rasul atau Nabi. Yang namanya adalah Rasul. Nah, dari Rasul inilah sampai kepada manusia, ente cara beribadah kepada Allah ini. Jelas sampai sini? Berarti kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak lewat perantara utusan ini, berarti diterima atau tidak? Tidak diterima. Jelas sampai sini? Tidak diterima. Nah, kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan kepada kita lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kepada kita, itu yang kita kenal dengan namanya apa? Namanya buku panduan, ya. Buku panduan itu namanya apa? Al-Qur'an. Sampai sini nyambung? Kalau udah nyambung kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Barakallahu fiikum. Ini khulasahnya usul salasah, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itu ringkesnya usul salasah. Makanya belajar kitab usul salasah itu super penting. Bereset sedikit maka dia tidak selamat. Jelas sampai sini? Ente di dunia ngapain? Berbuat. Perbuatan inti untuk siapa? Untuk ada yang kita tuju. Siapa? Rabbul Alamin. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau perbuatan kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selamat atau tidak? Tidak selamat. Makanya usul salasah ini perkara yang darurat, perkara yang penting, maka disampaikan dengan cara yang termudah sehingga manusia bisa paham dan mereka mau duduk di majelis ilmu mempelajari apa? Mempelajari tiga perkara ini. Kalau tidak mempelajarinya, maka dia sangat terancam. Makanya Rasulullah
alaihi salatu wassalam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan yang isinya menuntut ilmu syar'i, maka dia dimudahkan masuk ke dalam surga. Berarti mafhumnya tidak belajar ilmu syar'i berarti apa? Dipersulit masuk surga. Ancamannya menakutkan atau tidak? Sangat-sangat menakutkan. Jadi perkaranya tidak mudah. Makanya manusia wajib duduk di majelis ilmu syar'i. Dan duduknya manusia di majelis ilmu syar'i tidak model-model seperti ini. Suruh maju susah. Terus mau apa? Mau apa? Berharap apa? Suruh maju ke depan nggak mau gitu. Terus mau apa? Mau pulang langsung jadi ustadz besar gitu. Ya pengennya pulang jadi ustadz besar, tapi suruh duduk merapat, berat. Maunya apa? Bayar doang terus makan tidur gitu, terus pulang dapat ijazah gitu. Itu tujuannya. Ya kalau itu yang antum harapkan, tafadhol. Tapi yang jelas ini jalan apa? Jalan keselamatan. Silahkan suka nggak suka dengan teguran seperti ini. Yang jelas ini mau nggak mau ini jalan keselamatan. Kalau cuma milih ustadz yang apa kata audien, ya tafadhol dicari ya. Nanti biar bisa seperti apa Bani Israel yang ngatur nabinya gitu ya, yang ngatur nabinya. Kalau pengen belajar ilmu syar'i harus apa? Diatur. Nggak mau diatur, ya tafadhol keluar pintunya banyak. Ada berapa pintunya ini? Ada 6 ya. Milih. Nggak berat belajar sama anak. Taib, Masya. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ala rusulihi kutuban. Dan kita beriman, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anzala ala rusulihi kutuban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab. Berarti kita mengimani apa? Allah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab. Berarti setiap rasul itu punya kitab, dan kitabnya munazzal, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh telah kami utus para rasul bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Wa anzalna, dan kami turunkan ma'ahum, bersama mereka, alkitab. Berarti setiap rasul itu punya kitab tersendiri. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam punya kitab namanya Al-Quran. Dan rasul yang lain yang berjumlah ratusan itu masing-masing punya kitab ya, masing-masing punya kitab sendiri-sendiri, dan turun dari Allah Subhanahu wa taala lewat siapa? Lewat perantara malaikat Jibril. Berarti kalau ada orang tidak beriman Allah menurunkan kitab, berarti apa? Dia imannya tidak benar. Wajib beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab. Namanya turun dari atas ke bawah. Berarti kalau ada orang mengatakan turunnya dari mana, tidak dari mana-mana, berarti apa? Akidahnya nggak jelas ya. Ini akidahnya siapa? Orang yang menafikan Allah di atas arsy. Maka dia bingung, Al-Quran turun dari mana? Karena semua umat sepakat Al-Quran itu turun atau datang. Pertanyaannya, Al-Quran itu turun atau datang? Turun. Semua umat sepakat Al-Quran turun. Namanya turun dari mana? Dari samping kanan, samping kiri, atau belakang? Dari atas. Dari mana? Dari atas. Makanya akidahnya orang-orang yang menafikan istiwa, akidahnya rancu, nggak karu-karuan. Maka akidah yang paling selamat akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengisbatkan, mengakui istiwanya Allah di atas arsy. Mereka menafikan istiwa
Karena mereka mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah istiwa, berarti kayak kita duduk di atas apa? Di atas kursi. Gara-gara apa? Mentasbihkan. Coba enggak ditasbihkan, maka akan selamat di dalam mempercayai Allah di atas arsy. Allah di atas arsy, ya di atas arsy. Entah duduk, entah gimana, kita enggak tahu. Paham? Allah bagaimana di atas arsy, kita enggak tahu. Kecuali satu di antara kita atau di antara mereka naik ke atas, lihat ke atas arsy, kemudian turun lagi ke bumi, ngasih tahu, oh Allah di atas begini. Baru mungkin seperti itu. Tapi ada nggak yang naik ke atas arsy? Nggak ada. Berarti kita nggak tahu bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Kita hanya dengar kabar Allah di atas arsy, selesai. Jelas sampai sini? Makanya akidah ini nggak perlu apa? Nggak perlu diotak-atik. Dah, kabarnya A ya A, kabarnya B ya B. Ini paling gampang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hujjatan 'alal 'alamin. Jadi kitab-kitab ini Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai hujjah 'alal 'alamin, atas semua alam. Maksudnya alam di sini alamul jin wa alamul ins, alam jin dan alam manusia. Hujjah itu sebagai pemberat ya. Hujjah itu sebagai pemberat, sehingga manusia nanti tidak ada udzur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu jawabannya apa? Enggak ada. Ente sudah tahu, cuma ente enggak mau. Ya atau tidak? Sudah dengar ada di sini sunnah, sudah dengar di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, cuma enggan, enggak mau, aras-arasen. Berarti hujjah sudah tertutup. Ini kitab turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah kita melihatnya, sudah dibuka, sudah dipelajarinya, sudah dihafalkan, sudah dihatamkan, sudah ditelaah, sudah ditadaburi. Belum. Berarti yang salah siapa? Yang salah Allah atau manusianya? Manusia. Kenapa? Tidak mau mempelajari hujjah yang telah turun. Jelas sampai sini? Ya. Berarti perkaranya menakutkan atau tidak? Perkaranya sangat-sangat menakutkan. Al-Quran telah sampai kepada kita, bahkan dibagi-bagi gratis. Dibagi-bagi gratis, bahkan banyak yang dapat gratisan. Tapi sudah apakah menancap di dalam dada? Jawabannya belum. Jadi yang salah kita atau Allah Subhanahu wa taala? Kita yang salah. Kita yang muqassir, kita yang kurang serius di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa mahajjatan lil 'amilin. Wa mahajjatan lil 'amilin. Dan kitab-kitab ini sebagai mahajjah. Mahajjah itu penerang ya, seperti lampu ini penerang ya, penerang. Dan penerang ini berfungsinya kapan? Di tengah-tengah kegelapan ya, di tengah-tengah kegelapan. Makanya sekarang berfungsi atau tidak? Nggak berfungsi nah, alias ini ya kurang berfungsi ya. Fungsinya untuk kamera ya, fungsinya untuk kamera. Tapi dari sisi antum tidak berfungsi. Khair. Taib. Jadi Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul itu sebagai hujjah atas alamin, dan mahajjah sebagai penerang bagi amilin. Siapa amilin? Orang yang mau beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang tidak mau beramal, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran tidak berguna sebagai mahajjah. Tidak berguna sebagai mahajjah. Toh dia tidak mau gitu loh. Toh dia tidak mau menggunakannya. Sekarang ada lampu ya, ada lampu. Ada yang memakainya sama yang tidak memakainya. Fungsinya sama seperti itu. Maka yang memakai lampu di tengah-tengah kegelapan, maka dia selamat. Maka yang tidak pakai lampu di tengah-tengah kegelapan rawan kesandungan gitu. Rawan kesandung. Dan intinya yang pakai lampu, dia yang jelas mendapatkan manfaat dari kitab-kitab tersebut. Yu'allimunahum bihal hikmah. Yu'allimunahum bihal hikmah. Yu'allimunahum biha al hikmah.
para rasul mengajarkan manusia dengan kitab-kitab tadi al-hikmah, mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Abdurrahman? Hah? Ente laki-laki ya? Adil, baru keras. Hadis apa? Hadis ya, maksudnya apa itu? Hadis itu hikmah itu. Lah hikmah itu apa kalau gitu? Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak? Iya, jika dia di atas kitab dan sunnah. Kalau tidak, maka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka ada yang bid'ah, ada yang tur wali songo, ada yang apa lagi, macam-macam. Mau sholat tarhiban dulu ya, kayak apa yang di sana tuh yang rame itu, tiap mau sholat ya, nyetel kiroah dan sebagainya. Artinya kalau nggak mau menegakkan kitab dan sunnah, maka tidak akan hikmah. Hikmah itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nggak mau belajar kitab dan sunnah, pasti akan melenceng dari kitab dan sunnah. Berarti hikmah itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan sehikmah-hikmahnya hikmah itu apa? Tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah hikmah yang paling tinggi. Kenapa? Karena manusia menjadikan Allah sebagai makhluknya, sebagai ma'budnya, tidak minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang tertinggi. Nah, para nabi dan para rasul, mereka mengajarkan manusia hikmah dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jelas sampai sini? Jadi agama kita dari A sampai Z isinya hikmah. Berarti yang tidak mau mempelajari kitab dan sunnah, maka dia tidak mau mempelajari hikmah dan tidak mau mengamalkan hikmah. Jelas sampai sini? Nah, jadi para rasul dapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya mengajarkan kepada manusia hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti manusia sejauh mana dia jauh dari kitab dan sunnah, maka sejauh itu pula dia keluar dari hikmah. Dan manusia tidak akan bisa hikmah kecuali apa? Tanpa cahaya dari kitab dan sunnah. Jelas sampai sini? Jadi kita beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya. Artinya setiap rasul itu punya kitab. Setiap rasul itu punya kitab. Cuma ada yang kita tahu namanya dan sisanya kita tidak mengetahui namanya. Yang kita ketahui namanya apa saja? 1. Taurat. 2. Zabur. 3. Injil. Yang keempat Al-Quran. Yang kelima Suhuf Ibrahim dan Musa. Khair. Ini kitab-kitab yang kita mengetahui nama-namanya. Sisanya kita tidak mengetahui nama-namanya. Tapi setiap rasul itu punya kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Yang jadi pertanyaan, dalilnya apa? Setiap rasul itu punya kitab. Apa dalilnya? Tadi barusan Anda sebutkan. Ada yang ingat? Wa anzalna, iya, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Jelas sampai sini? Berarti setiap rasul itu punya kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Cuma perbedaan antara kitab-kitab tersebut dengan Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam munajjaman, itu secara beransur-ansur, secara terpisah-pisah. Adapun kitab-kitab yang lain itu ibaratnya apa? Langsung serah terima gini ya. Langsung apa? Langsung serah terima, langsung sekaligus.
langsung sekaligus. Perbedaan lain antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran ini sifatnya terjaga. Sifatnya terjaga. Adapun kitab-kitab yang terdahulu tidak terjaga, alias rawan diselewengkan, alias rawan dirubah isinya. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran terjaga keasliannya sampai hari ini. Adapun kitab-kitab terdahulu tidak terjaga, rawan apa? Rawan diubah atau dipalsukan isinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Al-Quran terjaga sedangkan kitab-kitab terdahulu tidak terjaga? Apa jawabannya? Ya, sampai kiamat terus. Ini dikit lagi. Iya. Terus apa kaitannya? Kok dia menjadi tidak terjaga gitu? Jadi udah benar, jawabannya udah benar. Jadi kitab terdahulu tidak terjaga, Al-Quran terjaga karena Al-Quran itu sebagai hujjah sampai hari kiamat, sampai mendekati hari kiamat. Karena nanti di akhir zaman Al-Quran diangkat, ya, Al-Quran diangkat. Berarti Al-Quran sebagai hujjah, ya, sebagai hujjah sampai akhir zaman. Adapun kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku muakkad. Muakkad itu, muakkad bahasa kita apa? Muakkad itu sebentar saja, tidak selamanya. Ya, sementara, tidak selamanya. Karena dia sifatnya sementara, maka dia tidak terjaga. Karena kalau dia terjaga, nanti akan ada apa? Saling apa namanya? Nanti dengan Al-Quran akan tercampur. Sampai sini paham? Nah, karena biar Al-Quran sebagai kitab yang benar-benar satu-satunya, yang tidak ada yang tidak ada campurannya, satu-satunya, maka yang terdahulu tidak terjaga, hanya Al-Quran yang terjaga. Paham sampai sini? Ya, biar Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang tidak ada campurannya dengan kitab-kitab yang terdahulu. Makanya kitab-kitab yang terdahulu itu tidak terjaga, dibebankan kepada bimastuhfidhu alaihi min kitabillah, dibebankan kepada umatnya untuk menjaga keaslian kitab tersebut. Adapun Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang bakal menjaganya. Jadi Al-Quran terjaga, kitab-kitab terdahulu tidak terjaga. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi satu-satunya kitab Al-Muhaimin. Kitab yang apa? Al-Muhaimin, kitab penguasa, yang lain-lain tidak berkuasa. Maka Al-Quran sebagai apa? Nasikh atas kitab-kitab yang terdahulu, ya, sebagai nasikh, ya, penghapus kitab-kitab yang terdahulu. Makanya Al-Quran datang, maka kitab-kitab yang terdahulu tidak ada manfaatnya dan tidak boleh dijadikan sebagai pegangan. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa Taurat, ya, beberapa lembar Taurat di hadapan Nabi alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi wasallam pun marah mendapati perbuatan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seandainya laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, seandainya Musa hari ini hidup, maka dia tidak punya apa? Tidak ada pilihan kecuali apa? Hanya menjadi pengikutku, kata siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab terdahulu itu turunnya sekaligus, langsung ibaratnya apa? Serah terima seperti itu. Adapun Al-Quran itu turunnya sekaligus, kemudian munajjaman, kemudian beransur-ansur. Sekaligusnya dari mana ke mana? Dari Lauhil Mahfud
yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad alaihissalam, itu sifatnya munajjaman, beransur-ansur selama berapa tahun? 20 berapa? 20 ya kurang lebihnya 22 tahun lebih sedikitnya, 22 lebih 2 bulan lebih 22 hari kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi dilengkapkan menjadi berapa? 23 tahun. Hakikatnya nggak sampai 23 tahun. Jelas sampai sini? Itu hakikat yang ada pada Al-Quran. Taib. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab sebagai hujjah ya, sebagai hujjah atas semua alam, dan mahajjah sebagai penerang bagi al-amilin, bagi al-amilin saja. Yang tidak menjadi amil maka dia tidak mendapatkan mahajjah dari Al-Quran tersebut. Taib. Kita beriman kepada turunnya kitab-kitab tersebut kepada para rasul. Yang kita ketahui hanya berapa? 4 atau 5. Yang pertama apa? Taurat. Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Taurat adalah kitab terbesarnya Bani Israel. Taurat adalah kitab terbesarnya Bani Israel. Jadi ada Taurat, ada Injil. Lebih besar mana? Besar Taurat bagi siapa? Bani Israel. Itu hukumnya, itu hukum asalnya. Karena Injil itu sebagai mutammim, penyempurna apa yang ada di kitab Taurat. Berarti hukum asalnya ada di mana? Ada di kitab Taurat. Jelas? Jadi bukan di kitab Injil. Makanya antum lihat orang-orang Nasara itu mereka ketika sholat ada yang sujud atau tidak? Rukuk sujud ada atau tidak? Hari ini cuma apa? Cuma berdiri tok, iya kan? Padahal Nabi Isa diriwayatkan juga sholat sama seperti kita, rukuk dan sujud. Kenapa mereka tidak rukuk dan sujud? Ya karena dalam Injil nggak ada. Dalam Injil tidak ada. Karena Injil datang sebagai penyempurna. Oh ini di Taurat seperti ini, disempurnakan seperti ini. Berarti dia bukan apa? Bukan kitab pembanding. Jelas sampai sini? Hanya sebagai apa? Penyempurna saja. Makanya Injil itu butuh dengan apa? Yang namanya Taurat. Karena umumnya itu ada di kitab mana? Ada di kitab Taurat. Itu kitab Taurat. Taib. Jadi dia kitab terbesarnya Bani Israel. Nah, kitab Taurat dan Injil ini kita mengetahui isinya atau tidak? Jawabannya, ada yang tahu isinya? Ada di antara antum yang tahu isinya Taurat dan Injil? Ada yang tahu? Enggak ada. Apa isinya Taurat? Isinya Injil apa? Enggak ada yang tahu. Sekarang ada Injil ini. Apakah dia Injil? Jawabannya kita tidak bisa menjamin, kita tidak tahu. Yang jelas Injil dan Taurat yang ada hari ini dia kitab palsu. Dia kitab apa? Dia kitab palsu, bukan yang asli. Bukan yang asli. Nah, yang asli ini kita mengetahui sebagiannya saja. Di dalamnya ada diantaranya apa? Seperti kisos, ya, seperti kisos. Ini tertera dalam kitab Taurat yang asli. Sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Quran. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ini yang ada di mana? Di dalam kitab Taurat. Nah, berarti kita mengetahui isi Taurat jika dia dibenarkan oleh Al-Quran. Jika tidak dibenarkan, kita katakan apa? Kita tidak tahu.
Karena apa? Yang ada sekarang jelas dia kitab yang palsu yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Berarti seperti ini yang kita jadikan pegangan apa? Al-Quran. Dia yang mengabarkan di dalam Taurat ada isinya seperti ini dan seperti itu. Dan di dalam Taurat juga ada isinya tentang pengabaran sifat Nabi Muhammad alaihissalam dalam Taurat. Bahkan dalam Injil juga ada kabar tentang ini. Kabar tentang apa? Kabar tentang sifat Nabi akhir zaman. Siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalam. Makanya mereka orang-orang Yahudi itu mereka tinggal di Madinah jauh-jauh hari sebelum apa? Sebelum datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Berarti mereka tahu Nabi kita atau tidak? Tahu. Turunnya kapan, munculnya kapan, di tempatnya di mana, mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sudah tahu dengan yang namanya Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak laki-laki mereka. Kenal dengan yang namanya Nabi Muhammad. Itu diantara isi yang ada di dalam kitab Taurat, mengabarkan sifat Nabi akhir zaman. Dan di Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah, yang mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang ini memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang sifatnya mungkar. Ada dalam kitab mereka disebutkan sifatnya seperti ini. Untuk buka surat Al-A'raf ada penyebutan sifat Nabi kita Muhammad alaihissalam. Yang aneh, mereka mengenali Nabi kita, mengetahui Nabi kita, kapan munculnya, tahun berapa muncul, di mana tempatnya, lokasinya di mana, dengan detil mereka mengetahuinya, sampai-sampai mereka sudah bermukim di kota Madinah sebelum datangnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Bahkan ketika peristiwa hijrah, orang Madinah menunggu kedatangan siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalam. Gak ada yang tahu mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar. Tapi orang Yahudi tahu atau tidak? Itu Nabi kalian. Ajib, sangat mengherankan. Sudah kenal ini Nabi akhir zaman, ternyata tidak mau mengimaninya dan mengingkarinya. Ini manusia macam apa? Jelas sama sekarang? Sifatnya mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Berarti kan bagus Nabi ini. Kok nggak diimani? Dan mereka dapatin dalam kitab-kitab mereka. Terus manusia macam apa model ini? Dan adakah di antara kita, di tengah-tengah umat ini, yang seperti mereka? Jawabannya banyak. Sudah tahu kebaikan ada dalam kitab dan sunnah, tapi diajak mengerjakannya tidak mau. Tidak hanya tidak mau saja, bahkan mengingkari, bahkan menghalang-halangi. Ini nggak sedikit, ya atau tidak? Ya antum sendiri kalau pulang kan paham kan. Antum di rumah, di kampung antum mayoritas atau minoritas? Antum kemarin pulang kan bimbang di rumah itu. Ngapain? Mau sholat di masjid, masjidnya bid'ah tok isinya rata-rata. Bingung. Akhirnya tenangnya di mana ya? Kalau datang ke Mahat seperti ini tenang, kumpulnya dengan sesama kawan-kawannya. Nikmat kalau sudah datang di Mahat. Tapi pulangnya sebulan lebih ya di rumah, akhirnya apa? Menjadi don, kemudian jadi apa? Akhirnya nggak punya pekerjaan, akhirnya apa? Ya cuci piring dan sebagainya. Nggak ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Kelamaan ya, liburannya kelamaan, sehingga balik ke sini hafalannya sudah hilang. Kemudian 2 pekan lagi ujian, akhirnya ujiannya nilainya jelek-jelek, kan gitu. Ya gara-gara apa? Kelamaan pulangnya. Khair Mas. Jadi intinya Bani Israel itu watak mereka seperti itu. Tahu ini yang baik tapi gak mau mengamalkannya. Maka siapa yang menyerupai mereka, ya tidak jauh, tidak kalah sama dengan Bani Israel. Ini entah manusia macam apa. Dan di akhir zaman itu banyak ya, di akhir zaman banyak manusia macam Bani Israel. Allah musta'an. Taib.
Jadi itulah sifatnya Bani Israel. Taib Mas. Kitab yang kedua adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, musaddiqul lit-Taurah wa mutammimun laha. Dia sifatnya membenarkan Taurat dan mutammim sebagai pelengkap kitab Taurat. Jadi dia bukan syariat yang berdiri sendiri. Wa atainahul Injil fihi huda wa nur. Dan kami berikan kepada Nabi Isa Injil, fihi di dalamnya ada huda, petunjuk, wa nur, dan cahaya. Wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah, dan sebagai pembenar dengan kitab yang namanya Taurah, wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin, dan fungsinya sebagai apa? Huda wa mau'idah bagi orang-orang yang bertakwa. Taib. Ini fungsinya kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan sekarang, Al-Qur'an juga punya sifat seperti ini, hudal lil muttaqin, ya atau tidak? Huda lil muttaqin. Tapi di ayat yang lain disebutkan apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini waktunya habis atau apa? Oh enggak. Tersinggung anak kalau waktunya habis. Apa tadi pertanyaannya? Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kita sudah dapat petunjuk dari Al-Quran atau belum? Terus terang, kita ini sudah dapat petunjuk dari Al-Quran atau belum? Sudah dari A sampai Z? Sebagian. Itu petunjuk sebagai ilmu saja atau sama amalnya? Baru ilmu, amalnya belum gitu. Baru tahu saja, tapi mau mengamalkan masih berat. Iya, seperti ayat apa? Ayat Qiyamul Lail ya. Gimana surat Al-Isra yang terkait dengan Qiyamul Lail? Fatahajjat bihi nafilatal lak, ya. Fatahajjat bihi nafilatal lak. Maka bertahajudlah dengan salat malam tersebut sebagai salat nafilatal lak. Ini kita tahu isinya, tapi amalnya belum bisa mengamalkannya. Berarti Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk itu sebagai ilmu dan amal. Kemudian juga kita butuh mendakwahkannya, kemudian sabar di atas perkara tersebut. Nah, kapan Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk bagi manusia? Jika dia sebagai irsyadat. Irsyadat itu sebagai apa? Sebagai arahan, ya, sebagai arahan. Dan kapan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Ini maknanya apa? Hidayatu at-taufiq. Hidayah at-taufiq. Jadi yang bisa dapat petunjuk dari Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa maka dia tidak dapat petunjuk dari bertakwa. Itu apa? Definisinya apa? Apa definisinya takwa? Anta ja'al bainaka bainallahi wiqayah min adzabih. Iya, jadi menjadikan antara kita dengan Allah ini apa? Wiqayah, penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya biar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala? Bimtithali awamirihi, raja'a thawabihi, wajtinabi nawahihi, makhafata azabihi. Ini definisi takwa. Jadi kita menghalangi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Imtithal, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, raja thawabih, mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang model seperti ini yang dapat petunjuk dari Al-Qur'an. Petunjuk apa? Hidayatut taufiq.
Adapun hudal linnas, petunjuk bagi manusia, maka dia sifatnya apa? Hidayah, irsyad atau dalalah. Ya, hidayah, irsyad atau dalalah. Ini kitab yang kedua yaitu apa? Taurat. Yang ketiga apa? Zabur. Zabur ini kepada siapa? Nabi Dawud. Kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ini isinya ya, isinya mau'idhah dan zawajir. Zawajir itu bahasa kita apa? Tarhib ya. Zajr itu antum tahu burung? Ya. Burung lagi enak-enak gitu, antum gesah gini, itu namanya apa? Zajr. Itu namanya zajr. Berarti menzajr orang dari perbuatan buruk itu namanya apa bahasa kita? Memperingatkan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu makna zajr. Ya, nah, Zabur itu isinya apa? Mawa'id dan zawajir. Mawa'id dan zawajir. Yang keempat apa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dan tadi sudah saya sebutkan pada antum perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Di antaranya apa? Al-Quran munajjam. Adapun kitab-kitab yang terdahulu sifatnya apa? Turunnya langsung sekaligus tanpa bertahap. Adapun Al-Quran sifatnya dia bertahap. Dan Al-Quran itu muhaimin, penguasa atas kitab-kitab yang terdahulu. Artinya Al-Quran datang, maka kitab yang terdahulu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak dibutuhkan. Berarti iman kita kepada Taurat, Zabur, Injil, Suhuf itu fungsinya apa? Mengimani, meyakininya saja, tetapi tidak menjadikan sebagai landasan hukum. Jelas sampai sini? Itu maknanya iman. Makanya kalau ada orang Nasara berkata, ente beriman sama Injil atau tidak? Kita katakan iya. Terus kenapa enggak ente amalkan ini? Karena apa? Kita mengimani saja dan dia sudah terhapus dengan Al-Quran. Itu enggak ada manfaatnya, ente buang ya, ente buang. Karena apa? Sudah datang Al-Quran sebagai muhaimin wa muhaiminan alaih. Wa muhaiminan alaih itu sifatnya Al-Quran. Baik. Kemudian di antara sifat Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa di sini? Hidayatud dalalah atau irsyad. Jelas? Wa bayyinat sebagai penjelas. Berarti dengan Al-Quran semua perkara jelas atau tidak? Jelas. Minal huda, dari petunjuk-petunjuk, wal furqan. Huda di sini apa? Al-ilmun nafi'. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dia penjelas antara huda dan al-furqan. Huda di sini al-ilmu an-nafi'. Makanya yang dia menguasai Al-Quran, maka dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang menguasai Al-Quran. Menguasai di sini apa? Menghafalkannya, paham? Menghafalkannya, memahami isinya, kemudian mengamalkannya. Ini namanya apa? Ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran. Selama ini manusia yang dikejar dari Al-Quran itu apa? Tilawahnya. Yang dikejar apa? Tilawahnya, bukan tadabbur isinya untuk mengamalkan isinya, tapi yang dikejar tilawahnya. Makanya kalau ada yang suaranya enak jadi imam kan gitu, suaranya nggak enak nggak jadi imam, walaupun dia nggak faqih misalnya ya, lelet nggak faqih jadi imam. Ini Allah musta'an ya, nggak ada perbaikan. Jadi imam itu wajib ada perbaikan, fikihnya diperkuat. Tidak cukup dengan bacaan saja yang indah. Jadi sekarang ini fenomenanya, trennya, orang menyekolahkan anak-anaknya di tahfidzul Quran. Tujuannya apa? Biar ngafal Quran dan bacanya
bagus. Kalau pulang dari sekolah, dari pondok, ternyata bacanya nggak bagus, kecewa. Antum yang bacanya nggak bagus pulang ke rumah, orang tua kecewa atau tidak? Nggak kecewa, dia bagus. Ini sekarang trennya orang tua kayak gitu, menyekolahkan anaknya biar apa? Biar bacaannya jadi indah kayak Syekh Sudes, kayak Syekh siapa? Syekh Mahir Muaikili atau sama syekh-syekh yang lain. Padahal di Masjidil Haram yang suaranya nggak enak juga banyak gitu loh. Siapa yang suaranya nggak enak? Nggak kenal antum? Mana sebutkan? Nggak usah. Artinya suara nggak enak pun jadi imam bisa. Yang penting apa? Bacaannya benar. Antum coba nanti buka di YouTube Syekh siapa? Soleh Humaid misalnya. Syekh Soleh Humaid. Antum dengarkan suaranya. Antum senang atau tidak? Ana jamin antum setelah mendengarkan 2-3 kali antum tutup itu. Itu Imam Masjidil Haram itu. Imam Masjidil Haram. Nah, sekarang manusia ini dicari apa? Yang bacaannya enak-enak tok. Kalau sudah enak dikiranya apa? Sudah khusyuk, padahal dia bukan khusyuk tapi terbawa oleh irama. Ya atau tidak? Khusyuk itu paham isinya, kemudian menangisi isinya. Kalau sekarang yang ditangisi apa? Iramanya. Iramanya enak, nangis namanya khusyuk katanya. Khusyuk dari mana? Oh, nggak paham maknanya kok khusyuk? Iya, itu khusyuk namanya. Khusyuk itu paham maknanya, paham ayat-ayat surga, paham ayat-ayat neraka, paham ancaman, menangis ya, menangis. Lo nggak bisa bahasa Arab, kemudian nangis katanya khusyuk. Khusyuk dari mana? Dengarkan apa yang lihat TV sekarang. Itu belum khusyuk itu. Itu namanya apa? Itu namanya masih terbawa oleh irama suara yang merdu dan indah. Tapi kalau yang bacanya nggak enak, nggak bakal nangis, ya atau tidak? Tapi kalau dengar suara orang baca Al-Quran paham isinya, enak nggak enak, nangis atau tidak? Ya nangis. Kayak orang baca pakai bahasa Indonesia, bacanya tak nggak enak bacaannya, ya gradul isi, ya bahasanya apa? Gradul, tapi isinya mengena, nangis atau tidak? Nangis atau tidak? Nangis. Kayak anak pelo maju ke depan, kemudian dia cerita kisah saya kayak gini. Nangis atau tidak? Nangis. Berarti butuh suara yang enak atau tidak? Enggak butuh. Yang penting apa? Isinya. Nah, sekarang kalau ada yang nangis terbawa irama, berarti apa? Ini khusyuk yang palsu, ya. Khusyuk yang menipu manusia. Khusyuk itu kalau paham isinya itu baru namanya khusyuk. Dia mentadaburinya, oh maknanya gini, diperintahkan kayak gini, nangis wajar. Nah, orang sekarang nangis ini kan dipertanyakan nangisnya ini. Terus habis ini nggak jadi nangis gitu. Ya tetap diusahakan menangis membaca Al-Quran. Makanya para ulama, Syekh Albani rahimahullah ta'ala di akhir hayatnya sering menangis ketika mendengarkan Al-Quran dilantunkan. Gak peduli siapa yang membacakannya, nangis. Itu ulama yang Rabbani. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setiap membaca Al-Quran gak kuat mesti nangis. Karena apa? Paham makna dan isi dan kandungannya. Sekarang ini nangisnya, yang hari ini nangisnya itu dipertanyakan. Nggak enak ya bahasa ya. Tapi kalau nggak disampaikan juga kebangetan gitu loh. Oh itu khusyuk minta ampun. Enggak, itu bukan khusyuk ya, bukan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Jibril sudah pensiun? Maksudnya sekarang ya? Maksudnya sekarang Jibril sudah pensiun. Hari ini Jibril sudah pensiun, ya atau tidak? Sekarang ini Jibril pensiun atau tidak? Coba dibaca surat juz 28 yang terakhir, surat apa namanya? At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasul hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma ya'marun. Di surat yang lain ada enggak menjelaskan tentang amalan para malaikat? Artinya malaikat itu tidak ada yang pensiun. Malaikat tidak ada yang pensiun. Mereka beramal terus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Ini sifatnya siapa? Para malaikat. Terus yang bertanya ini kebangetan, ya. Berani-beraninya dia tanya kayak gini. Berani-beraninya dia membuat pernyataan seperti ini. Urgensinya bagi ente apa? Malaikat sekarang sudah nganggur. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul sudah tidak ada. Manfaatnya apa membuat pernyataan seperti ini? Manfaatnya apa? Dan ini pernyataan terkait yang goib. Dan pernyataan terkait yang goib itu wajib dengan dalil. Tidak ada dalilnya maka tidak boleh. Ente mengatakan jin itu bisa terbang, ya atau tidak? Jin itu bisa terbang atau tidak? Hah? Bisa terbang atau tidak? Hah? Sebagian bisa. Apa dalilnya? Iya, kurang satu lagi, ada 3. Iya, pergi dan pulang, ya. Taib. Itu dalilnya. Berarti terkait yang goib pakai dalil. Nggak ada dalilnya maka tidak boleh. Paham kaidahnya sekarang? Terkait hal yang goib wajib dengan dalil. Kenapa demikian? Kenapa harus pakai dalil? Kenapa? Membuat pernyataan terkait yang goib, kenapa wajib pakai dalil? Kenapa? Ya, karena yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabarkannya kepada siapa? Nabinya. Nabinya mengabarkan kepada kita, dan kita tidak melihat, ya atau tidak? Makanya kalau membuat pernyataan terkait yang goib hanya pakai rumus dan teka-teki matematika, maka tidak benar, ya. Karena itu hitung-hitungan doang. Sedangkan kita punya ilmu yang pasti kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak pakai? Jelas sekarang? Makanya mengatakan, wah agama itu cuma halusinasi misalnya. Maka ini kan orang yang goblok seperti ini, ya sebetulnya. Dari mana dia membuat pernyataan seperti itu? Hanya akal-akalan dia dan akal manusia sebatas yang dilihat mata saja. Akal manusia itu nyantolnya cuma yang dilihat mata tok, yang nggak dilihat dia nggak paham, yang nggak dilihat dia tidak paham. Oh itu planet Pluto itu, planet apa yang ada cincinnya itu namanya apa? Bagaimana bisa tahu seperti itu? Ya karena melihat pakai apa? Pembesar mata. Pembesar apa namanya? Teleskop ya. Nah, dengan melihat maka manusia bisa tahu yang goib. Nah sekarang kayak jin bisa dilihat pakai teleskop atau tidak? Nggak bisa. Berarti wajib pakai apa? Pakai dalil. Nah sekarang bakteri bisa dilihat pakai mata atau tidak? Bisa. Berarti butuh dalil atau tidak? Ya pakai penelitian. Jelas sampai sini. Berarti yang bisa dilihat pakai mata, maka tafadhol buat pernyataan. Tapi yang nggak bisa dilihat mata, jangan bikin pernyataan. Kecuali ada dalilnya. Jelas sampai sini? Enaknya jadi orang Islam kayak gitu ya. Cuma masalahnya apa? Mereka ini kan sok pinter masalahnya. Sok pinter akhirnya buat pernyataan biar heboh, khalif tu'raf kan gitu kaidahnya. Ya, selisih ente bakal terkenal. Kalau nggak gitu ya nggak bakal terkenal. Itu orang kan butuh dunia sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah semua kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil juga pakai bahasa Arab seperti Al-Quran? Jawabannya dia pakai bahasanya Bani Israel ya. Pakai bahasanya Bani Israel. Nah, Bani Israel waktu itu pakai bahasa apa? Itu yang dipakai. Karena bahasa kitab itu sesuai dengan bahasa kaumnya, ya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Allah alam bisawab. Cukup sampai di sini. Ya, antum ana wasiatkan beli kitab ini ya. Ini kitab yang bagus ya. Kitab apa namanya? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya siapa? Syekh Utsaimin. Ada matanya, ada syarahnya. Ya, ada matanya, ada syarahnya membahas tentang rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Ini kitabnya ringkas dan lengkap. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Nggak ada ya, soalnya sudah pengen istirahat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.